Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Rahman dengan NIM C1L01190096. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang tata kelola kawasan konservasi. Tata kelola kawasan konservasi itu dibagi menjadi 3, yaitu 1. Tata kelola membahas tentang kekuasaan, interaksi, dan pertanggungjawaban gugatan dari suatu keputusan yang diambil. 2. Tata kelola kawasan konservasi membahas tentang klasifikasi pengelolaan kawasan konservasi berdasarkan siapa yang mengelola dan konsekuensinya dalam kegiatan pengelolaan. Tata kelola kawasan juga membahas tentang bagaimana tata kelola kawasan konservasi baik dan bagaimana pula cara memantaunya. Tipe tata kelola kawasan konservasi. Tipe tata kelola kawasan konservasi adalah pengklasifikasian kawasan konservasi berdasarkan pelaku pengelolaan kawasan konservasi itu. Kawasan konservasi berdasarkan pelaku pengelola dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu 1. Kawasan konservasi yang dikelola oleh pemerintah. 2. Kawasan konservasi yang dikelola secara kolaboratif. 3. Kawasan konservasi yang dikelola oleh komunal atau masyarakat adat. 4. Kawasan konservasi yang dikelola oleh individu atau badan non-pemerintah. Tipe kawasan konservasi yang dikelola oleh pemerintah adalah Taman Nasional, Marga Satwa, Cagar Alam, dan Taman Nasional Laut. Taman Nasional Laut itu ada Taman Wisata Alam Laut, Taman Wisata Alam, Taman Suhu, Taman Hutan Raya. Kedua, tipe kawasan konservasi yang dikelola oleh secara kolaboratif adalah 1. Pengelolaan kolaboratif digunakan untuk menggambarkan suatu situasi di mana keterlibatan beberapa atau semua stakeholder dalam kegiatan manajemen melalui cara yang substansial. Pengelolaan kawasan hutan mengembangkan kemitraan partnership dengan stakeholder lain yang relevan, terutama masyarakat lokal dan pengguna sumber daya alam yang sudah mempunyai kejelasan fungsi dan hak dan tanggung jawabnya. Tipe kawasan konservasi dengan kolaboratif itu mencakup 3 bagian, yaitu pengawasan penuh oleh pengelola, kerjasama dalam mengontrol antara pengelola dengan stakeholder, pengawasan penuh oleh stakeholder. Manajemen kolaboratif pada suatu kawasan konservasi mempunyai proses konsultasi, mencari konsensus, negosiasi, terlibat dalam proses pembuatan keputusan dan mengembangkan perjanjian yang spesifik. Berbagai otoritas dan tanggung jawab dalam bentuk normal, pelimpahan otoritas dan tanggung jawab, tidak kontribusi dari pengelola, tidak ada kontribusi dari stakeholder yang lain, meningkatkan harapan stakeholder, meningkatkan kontribusi, komitmen, dan akuntabilitas stakeholder. Selanjutnya, tipe kawasan konservasi yang dikelola oleh komunal atau masyarakat adat. Community Based Forest Area. Ada 2, yaitu kawasan konservasi masyarakat adalah sebuah
ekosistem alami atau tidak alami yang memiliki nilai penting keanekaragaman hayati, jasa lingkungan dan budaya secara sukarela dikelola oleh masyarakat adat atau masyarakat setempat melalui peranata setempat. Kedua, kontribusi kawasan konservasi masyarakat adat belum banyak dimasukkan dalam sistem konservasi. Maksudnya, kontribusinya itu belum ada masukan dari masyarakat yang bisa disistemkan oleh konservasi kawasan. Dan tipe yang terakhir adalah kawasan konservasi yang dikelola oleh individu atau badan non-pemerintah. Ada dua, yaitu Longhorst dan Lasieux 2001 mendefinisikan kawasan konservasi partikelir sebagai kawasan milik dengan luasan lebih dari 20 hektar yang mayoritas wilayahnya dikelola dan dibiarkan alami. Yang kedua, Kongres Taman Nasional Dunia kelima tahun 2003 mengartikan kawasan konservasi partikelir sebagai suatu hamparan lahan dengan luas bervariasi yang dimiliki atau disewa oleh perorangan, kelompok masyarakat, perusahaan atau ornov, dikelola dan dilindungi kepentingan konservasi pengaman hayati, baik diakui maupun tidak diakui oleh pemerintah. Maksud dari Longhorst dan Lasieux mendefinisikan kawasan konservasi partikelir sebagai kawasan milik dengan luasan lebih dari 20 hektar itu dikelola oleh masyarakat sendiri dan dibiarkan secara alami, tidak digugat-gugat pun. Dan maksud Kongres Taman Nasional Dunia kelima tahun 2003 itu, kawasan konservasi dibiarkan atau disewa oleh masyarakat atau perorangan atau kelompok masyarakat, perusahaan atau ornov yang dikelola oleh mereka dalam lindungan kepentingan konservasi keragaman hayati oleh pemerintah tersebut. Dan ini kategori kawasan konservasi EUCN. Bisa dilihat bagaimana cara dia mengkolaborasikan. Ya. Sekian presentasi dari saya. Kalau ada kekurangan atau kelebihan mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.